dipersembahkan oleh Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab? Yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Halo, selamat malam pemirsa. Debat kedua bagi calon presiden berlangsung panas pada Minggu malam. Pembahasan soal transparansi anggaran, keamanan, dan alutsista mendominasi jalannya debat. Namun sejumlah pakar menilai baik Anies, Prabowo maupun Ganjar belum memberikan gagasan orisinal dan konkret tentang isu geopolitik terpanas saat ini. Akankah debat capres kali ini berdampak besar jelang hari pemungutan suara? Inilah panggung demokrasi. Siapa jagoan isu pertahanan? Bersama saya, Afiani Malik. Dan pemirsa, untuk mengulas siapa sang jagoan isu pertahanan telah hadir bersama saya juru bicara Timnas Amin, Mas Teguh Juwarno. Selamat malam, Mas Teguh. Lalu hadir juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Halo Mas Ciko, ketemu lagi. Dan di sebelah kanan saya ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Ege, halo, selamat malam. Tidak ketinggalan, kami hadirkan juga juru bicara muda TKN Prabowo Gibran, Astrio Vergien. Mas Astrio, selamat malam. Ada pengamat hubungan internasional dari CSIS, Andrew Manto. Mas Andrew, selamat malam. Dan co-initiator Bijak Memilih, Florida Andriana. Mbak Florida, halo, selamat malam. Hadir juga di sini di studio Metro TV mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan untuk para mahasiswa di sini. Terima kasih untuk bergabung. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, kami akan memberikan data mengenai respon warganet terhadap debat capres tadi malam yang dihimpun oleh Lembaga Riset Digital Cakradata. Kita lihat grafik yang pertama, berdasarkan pantauan dari Cakradata terhadap tren percakapan atau mention dari kandidat capres
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi yang tertinggi dengan jumlah mention sebanyak 192.000 lebih mention. Disusul kemudian oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masing-masing 182.459 dan 104.987. Ya, inilah grafiknya soal tren percakapan kandidat Capres di debat tadi malam. Baik. Nah, ini kurang lebih apakah ini menggambarkan siapa yang bisa dikatakan menguasai debat tadi malam? Ada juga hal yang seru, viral, nanti kita akan bahas. Saya akan langsung minta tanggapan dari Mas Teguh dulu. Mas Teguh. Mas Teguh dulu ya. Dari 01 nih ya. Mas Teguh, apa yang sebenarnya dikejar oleh Pak Anies sih ketika ini soal tadi sempat kami putarkan ya, soal kerahasiaan. Kan sempat direspon juga oleh Pak Prabowo. Apa sih yang sebenarnya data yang ingin diketahui oleh Mas Anies? Yang pertama, terima kasih atas undangannya untuk hadir di sini. Tentu apa yang disampaikan oleh calon presiden Anies Baswedan tadi malam, beliau hadir ibaratnya sebagai challenger terhadap incumbent. Bagaimanapun Pak Prabowo saat ini adalah Menhankam. Iya. Dan tentu saja momen tadi malam sebenarnya kita semua memprediksi bahwa akan menjadi panggungnya Pak Prabowo karena itu adalah makanan beliau sehari-hari bicara soal pertahanan keamanan. Prabowo banget lah gitu ya. Nah, tentu saja kita berharap bahwa ibarat ombak yang besar ini bisa kemudian Pak Prabowo berselancar untuk memberikan penjelasan kepada publik. Tapi rupanya momen itu tidak dilakukan. Apa yang Mas Anies ingin ketahui adalah bagaimana sebenarnya arah maupun kemudian visi ke depan dari calon presiden Prabowo Subianto sebagai kandidat calon presiden. Terutama kaitannya dalam beliau mengelola atau tata kelola Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, rupanya hal tersebut tidak terjawab sehingga kemudian kita cukup kalau kita perhatikan debat tadi malam cukup tersita dengan persoalan-persoalan yang akhirnya kemudian keluar dari konteks substansi. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya persoalan akuntabilitas, transparansi ini sudah menjadi hal yang sekarang lazim. Kalau kita lihat misalkan dalam Defense White Paper atau White Paper on National Defense gitu, kita melihat bagaimana negara-negara maju maupun banyak negara yang lain mereka mengemukakan apa rencana jangka panjang mereka terhadap pertahanan keamanan mereka. Apa gunanya? Pertama tentu adalah untuk memberi gambaran kepada publik bahwa kita mau ke sana nih. Maka kemudian dalam konteks dalam negeri, industri dalam negeri kita bisa mengikuti arah tersebut mau kemana. Strategi itu. Bagi negara yang lain akan melihat juga, wah ini ada efek deterrence juga buat negara lain. Deterrence efek itu semacam efek gentar ya, bahwa ternyata Indonesia punya ini nih, punya alutsista ini nih gitu ya. Sekaligus juga buat mereka, Indonesia ternyata memang serius misalkan di dalam upaya pengembangan pertahanan keamanannya. Mas Teguh, tapi Anda setuju nggak sih kalau kemudian ada beberapa hal seperti yang Pak Prabowo katakan, ini masalah pertahanan juga ada yang konfidensial, ada rahasia, karena untuk melindungi juga keamanan nasional kita, itu kan juga jawabannya masuk akal sebenarnya. Betul, tetapi kita harus clear, mana-mana yang rahasia, mana-mana yang tidak. Kalau kita lihat sekarang misalkan banyak lembaga kebijakan, khususnya misalkan Lowy Institute yang di Australia adalah lembaga terdepan itu dalam think tank strategis. Mereka mendeklar kok, mereka di dalam paper mereka memperlihatkan bagaimana kekuatan negara-negara masing-masing begitu kan. Dan salah satu memang yang kemudian menjadi catatan, Indonesia termasuk yang tidak mudah untuk mengeksplor di Indonesia ini ada apa saja begitu, arahnya mau kemana ya karena memang nggak terbuka, itulah nggak persoalan transparan. Yang kemudian diangkat oleh Mas Anies itu. Mas Satrio, saya minta tanggapan. Boleh nggak Anda menjawab kira-kira menurut Pak Prabowo itu menyambung tadi statement dan pertanyaan Mas Anies tadi malam, yang mana sih yang rahasia, yang mana yang bukan? Jangan sampai kemudian kesannya nih Pak Prabowo nggak kuat data dan berlindung di balik diksi rahasia, jadi nggak boleh dibagi gitu. Ya, terima kasih. Pertama yang harus kita pahami itu adalah pengertian daripada buku putih itu tersendiri. Walaupun buku putih itu ada di dalam Undang-Undang Pertahanan, tetapi buku putih itu tidak diwajibkan untuk didisclose oleh Kementerian Pertahanan atau dalam konteks negara kepada khalayak umum. Kenapa? Karena di dalam buku putih tersebut, informasi-informasi tentang kekuatan militer Indonesia banyak yang mengandung informasi sensitif. Nah, di sini yang menjadi perdebatan adalah bagaimana kita mengklasifikasi mana informasi yang sebenarnya tidak rahasia, mana yang rahasia.
Nah, masalahnya adalah bagi publik yang awam, terkadang lines di antara kedua hal ini menjadi blurry. Ya kan? Kenapa? Contoh misalnya, kita mungkin bisa beranggapan, oh mungkin data jumlah peluru yang ada di Indonesia itu bukan merupakan data sensitif, itu hanya data inventory saja. Tetapi yang kita tidak tahu adalah kalau dalam konteks militer, itu bisa digunakan sebagai kalkulasi musuh untuk memperhitungkan berapa lama kita bisa bertahan dalam perang. Atau dengan informasi-informasi sensitif lainnya, misalnya contoh, dari sisi mana Indonesia memiliki pertahanan terkuat maupun yang terlemah. Ya. Sehingga ini penting untuk kita garis bawahi bahwa banyak informasi ini satu, tidak mengandung sensitivitas informasi. Yang kedua adalah informasi satu dengan yang lainnya, terutama dalam konteks pertahanan, itu saling terkait. Jadi ketika kita membuka satu informasi dasar, itu akan membuka informasi-informasi yang selanjutnya. lain. Betul. Jadi sudah tepat jawaban Pak Prabowo untuk melindungi tanda kutip kerahasiaan data itu? Saya rasa iya, karena begini, Pak Prabowo tidak rela apabila hanya untuk sekedar memenangkan debat, apabila hanya sekedar untuk mendapatkan jabatan, maka beliau harus menelanjangi informasi-informasi sensitif, terutama yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Kedaulatan negara Indonesia tidak bisa ditebus berapapun harganya. Saya minta tanggapan dari Mas Teguh. Saya kira Silakan. jawaban, Sebelum ke Mas Ciko. ya, jawaban heroik seperti ini menurut saya menyesatkan. Kenapa? Karena Sesat banyak kok informasi-informasi yang sifatnya ya sebenarnya begini. Kalau dijawab apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Pertahanan selama beliau menjabat, kemudian tata kelola di dalam Kementerian Pertahanan yang dilakukan, menurut saya sebenarnya itu sudah menjawab. Termasuk misalkan ketika bicara data pertahanan keamanan, ya tentu saja bukan bicara berapa banyak peluru yang kita punya. Karena soal jumlah pesawat yang kita punya, nggak kita kasih tahu juga banyak negara-negara lain juga tahu gitu. Jadi memang dibeli ada yang jual. iya, betul Kalau sekali. yang Ya. jual tahu lah ya. Contoh boleh lebih nakal nggak? Boleh lebih nakal Ya, nggak? ya. Harga satu barang dibandingkan dengan kalau kemungkinan markup-nya itu kan ada di katalog-katalog yang ada Tapi kan di itu rahasia, Bo. beredar Rahasia, juga Bo. kan. Rahasia itu. Itu perlu Rahasia itu bisa diketahui atau perlu diketahui oleh publik atau tidak? Mas Iko, Anda mau menambahkan sebelum saya ke Mas Hendru? Apa tuh? Soal kemudian menurut Anda yang mana yang benar? Yang memberi Gini, pertanyaan atau yang memberi masalahnya jawaban? kemarin itu Pak Prabowo tidak menyampaikan apa-apa sama sekali. Nggak ada datanya? Nggak ada data sama sekali. Tapi karena rahasia loh. Jadi kita ingin menanya nih, yang rahasia apa? Yang rahasia apakah hanya ada delivery 15 unit Bushmaster bekas yang hibah dari Australia dan 2 jet Falcon business jets, bukan pesawat tempur ya, business jets yang gunanya hanya mengangkut VIP TNI, ya kan? Udah itu aja yang ada deliverynya selama Pak Prabowo Yang lain, dia membeli Anda dari luar melihat negeri. publik belum yang lain belum tahu. Nah terinformasikan? itu tapi itu nggak dibuka, ya kenapa? Apakah itu rahasia? Rahasia untuk publik, ya kan? Masalahnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sama sekali yang sensitif nggak disampaikan, yang nggak sensitif juga nggak disampaikan. Jangan-jangan Pak Prabowo ini saking rahasianya semuanya, Menhan aja nggak tahu apa-apa. Mas Nah, Satrio. ini yang saya curiga kan Silakan, gitu. sebelum Ini saya yang ke Mas masyarakat Hendro. curiga. Kita lihat kok kemarin Pak Prabowo itu secara substansi tidak menyampaikan apa-apa sama sekali. Nggak ada datanya. Nah, ini adalah debat capres. Debat capres ini bukan ajangnya jago-jagoan atau siapa yang lebih wise, siapa yang punya lebih banyak wisdom dan lain-lain. This is about the people. Debat capres mau cawapres itu adalah pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi tentang wawasan, gagasan maupun Jadi, substansi misalnya begini, seorang Pak. capres Ya. maupun cawapres. Jadi kalau yang lagi lancar ngomong tadi malam enak Karena banget. kena. banget dia ngomongnya. Oke, Mas Adi silakan Anda Misal tanggapi. begini, contoh ketika kita ingin mencari informasi secara umum tentang harga Mirage 2000-5 Ya. di Google misalnya contoh, kita tidak bisa mendapatkan satu harga yang pasti. Kenapa? Karena di dalam satu defense contract itu tidak dibuat publik. Itu adalah sifatnya rahasia. Yang kedua adalah ketika kita membeli suatu peralatan katakanlah pesawat tempur, maka ada hal-hal yang mengikuti. Contoh misalnya apa yang kita sebut sebagai ILS, Initial Logistic Support. Nah ini yang berikut dengan sistem-sistem persenjataannya. Jadi kita tidak bisa mempinpoint harga dari satu unit ini berapa. Kita tahu pengadaan totalnya berapa, sejumlah berapa, tapi ini juga include selain alutsista utamanya, tapi juga Initial Logistic Support dan juga sistem pelatihannya. Lalu sedikit untuk menjawab untuk komando pesawat Falcon. Yang orang tidak tahu adalah bahwa pesawat Falcon ini merupakan bagian dari deal yang Pak Prabowo berhasil dapatkan sebagai Menhan ketika membeli pesawat Rafale baru. Jadi ini adalah bagian daripada diplomasi pertahanan Pak Prabowo ketika menegosiasikan Rafale baru yang nanti akan datang dalam 5 tahun ke depan, bisa mendapatkan pesawat Falcon
untuk kepentingan komando yang selama ini unfortunately masih menggunakan contoh misalnya menggunakan pesawat Hercules. Ketidakунtungannya apa ketika kita menggunakan pesawat Hercules? Misalnya pesawat Hercules itu tidak bisa PP dari Jakarta Papua tanpa mengisi bahan bakar, tapi pesawat Falcon mampu untuk Lakukan itu. tersebut. Ya. Ini menyesatkan. Sorry. Pesawat Baik. Hercules itu untuk mengangkut apa namanya? Beda. Ada yang Prajurit digunakan sebagai komando. pesawat Hercules itu mengangkut prajurit biasa. Ini untuk mengangkut VIP. VIP TNI. Oke. Dan nggak mungkin Baik. tidak ada ceritanya Yang kita VIP bicarakan TNI adalah diangkut fungsi sama Hercules. komandonya. Belum pernah ada ceritanya, Bos. Baik, kita harus jeda Bapak-Bapak. Supaya diskusi Bapak-Bapak ini tidak terputus, saya juga minta tanggapan dari Mas Andrew. Lalu yang sebenarnya harusnya rahasia dan tidak rahasia itu apa? Usai jeda, Mas Andrew, tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Dipersembahkan oleh Ya baik, saya ke Mas Andrew deh untuk menjelaskan. Jadi yang mana yang klaim dari masing-masing pihak ini yang benar dan mana yang sebenarnya dirahasiakan atas nama keamanan dan pertahanan, mana yang harusnya dibuka oleh publik atas nama akuntabilitas. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat bersama. Satu, Indonesia adalah negara demokratis. Dan di negara demokratis pada gilirannya nanti keputusan berperang atau tidak berperang pada gilirannya yang menanggung akan rakyat juga. Ya. Sehingga rakyat perlu memiliki informasi untuk bisa menentukan kalau nanti kepala negaranya ingin maju perang, akankah rakyat harus menghalangi atau tidak. Itu jadi pertimbangan pertama karena kita negara demokratis. Dan kedua, kita kembalikan ke agendanya paslon nomor 2, Good Neighbor Policy. Ya. Bagian dari Good Neighbor Policy adalah membuat apakah kekuatan Indonesia itu reliable atau tidak bagi negara-negara yang lain. Kita adalah bagian dari ASEAN Regional Forum, seharusnya rutin menerbitkan White Defense Paper yang tadi disebutkan, dan itu adalah bagian dari kita sebagai bagian dari komunitas ASEAN untuk memberikan semacam confidence building measures terhadap kawasan. Yang kedua, rahasia atau tidak itu kaitannya erat dengan ini dilakukan di dalam masa peacetime atau di dalam masa wartime. Di dalam masa wartime banyak sekali hal-hal yang tadinya bersifat perencanaan menjadi taktis dan kemudian strategis yang dengan sendirinya harus masuk ke dalam perencanaan yang sifatnya lebih rahasia. Dan terakhir jenis informasinya juga memang bisa dipilah sebetulnya mana yang bisa diberikan kepada publik dan mana yang tidak bisa diberikan kepada Contohnya, publik. kalau tadi Mas Acil mengatakan bahwa jumlah peluru itu masuknya inventaris, tapi Kalau apa memang itu berkaitan dengan keunggulan kita yang akan memberikan kita keunggulan benefit secara taktis di dalam pertempuran dan ini terjadi di dalam wartime, ada baiknya dirahasiakan. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan perencanaan dan kita mau kemana dan apa tujuan nasional kita, ada baiknya beberapa informasinya diberikan kepada publik. Karena apa? Pada gilirannya publik itu harus tahu bahwa kita ada di mana dan ancaman seperti apa yang kita hadapi sekarang. Kalau kita kembalikan ke alur debatnya, kata-kata rahasia ini muncul ketika ditanya ancamannya apa dan bagaimana posisi Indonesia relatif dibandingkan kekuatan militernya dengan negara-negara lain. Seharusnya tanpa membuka informasi sebesar itu kita tetap bisa menjelaskan dengan kebijakan pertahanan tertentu, pembelian senjata tertentu, pengorganisasian tertentu, sebetulnya lingkungan strategis apa yang sedang kita hadapi bersama. Kalau tadi sempat dibilang oleh Mbak Moderator di awal, Raffi, di awal sebetulnya memang yang nggak keluar dari semuanya adalah kita sedang menghadapi dunia yang semakin kental persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Bagaimana kondisi ini mempengaruhi nature of the threats yang kita hadapi bersama sehingga semua kebijakan harus diambil. Jadi saya pikir pembelian pesawat bekas dan lain sebagainya itu gimmick. Itu adalah jadi Anda lihat kalau kemarin itu ya dagingnya itu dalam debat itu kebanyakan gimmicknya atau isinya yang memang berguna buat pemilih. Dan masing-masing ini karena gini, rahasia atau tidak ketika soal politik itu kan juga bisa menjadi sebuah bahan konsumsi politik atau gorengan. Debat kemarin saya pikir yang ini sudah kontribusi semuanya dari mulai frame pertanyaan debat sampai kemudian respon yang diberikan oleh masing-masing paslon. Tidak kemudian menyadarkan publik di Indonesia bahwa kita sedang menghadapi dunia yang katakanlah tidak baik-baik saja dan butuh penyesuaian secara lebih radikal dalam hal kita merencanakan kebijakan pertahanan. Dan satu hal lagi, kebijakan pertahanan juga adalah bagian integral dari kebijakan keamanan
dia juga berjalin kelindang dengan diplomasi, keuangan dan lain sebagainya. Dan saya pikir ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa ada yang salah dengan kita merencanakan pertahanan sejauh ini. Karena kemarin kan ada saling salahin tuh antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain. sebagainya. Untung ini masa damai. Ini tidak boleh terjadi kalau nanti konflik meledak di Laut Cina Selatan, kalau ada konflik meledak di Taiwan, kalau situasi di Korea, semenanjung Korea semakin memanas, dan pada gilirannya Indonesia dituntut karena masalah Jadi nggak tepat taktis. tuh kemudian menunjukkan bahwa tanda kutip seakan-akan miscoordination Justru antara itu membuka rahasianya. Iya. Gitu ya. Jadi Anda rasa itu nggak tepat untuk kemudian membawa-bawa kementerian lain? Yang saya bisa katakan bahwa ketidaksinkronan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya dalam hal memberikan jawaban buka itu rahasia bukan di depan duta besar yang nonton kan? Itu bukan sesuatu yang sebetulnya memberikan kesan yang baik bahwa kebijakan pertahanan dan kebijakan keamanan Indonesia telah diambil dengan cara-cara yang terintegratif. Baik. Saya minta tanggapan dari Bang Ege. Abis ini baru kepala perwakilan paslon. Silakan Bang Ege. Saya mau balik ke komunikasi saja. Kalau Anda jadi konsultan dari 3 capres ini ya. Kita tahu Anies Baswedan itu saya tetap menyebutnya si raja debat. Maka apa yang akan diusahakan oleh konsultan atau timnya? Membuat bagaimana supaya capres yang lain yang terkenal dengan gemoy ini, itu gemoy kan sama dengan menggemaskan, harus jadi marah lah, harus jadi tampil tidak nyaman, betul kan? Dan itu ya tampak kemarin itu dari pernyataan pembuka kan sudah mulai gas, ngegas gitu. Dan itu tampak. Jadi saya harus menghargai bahwa Pak Prabowo itu, Astrio, itu sudah berusaha, itu pertahanannya itu dipertahankan sedemikian rupa itu untuk tidak emosi, walaupun emosi juga akhirnya gitu. Tapi itu sudah saya menghargai untuk bertahan sedemikian rupa tuh. Nah sementara apa yang dilakukan oleh timnya Ganjar, kebetulan Pak Prabowo dari awal tuh mengambil gaya sekondan dengan Ganjar. Bukunya sama, bacaannya sama gitu kan, statement gitu. Agak banyak persamaannya dengan Ganjar gitu. Jadi Ganjar mengambil posisi. Itu efektif nggak? Oh efektif pada tahap awal. Tiba-tiba belakangan Ganjar. Jadi juga. Ibaratnya ini Aniesnya itu menyiapkan awal jab-jab kecil di awal, tiba-tiba yang nyetak golnya itu Ganjar di ujungnya. Gitu, yang mau asisnya dari Anies. Yang mau saya katakan adalah kembali ke Astrio tadi ya. Ini kan debat, waktunya kan memang terbatas. Tidak usah dinyatakan berkali-kali. Ini waktunya terbatas loh. Ini tapi rahasia ngomongin loh. alutsista dulu. Apanya? Masih ngomongin alutsista dulu kerahasiaan. Maksud saya begitu. Saya mau mengatakan ketika Anda sampai ke situ nggak usah diulang, ini waktunya terbatas, ini rahasia. Sebutkan aja mana yang rahasia, mana yang tidak. Mana yang rahasia, ini yang tidak. Selebihnya Pak Anies itu rahasia. Tapi yang ini tidak rahasia, 1, 2. Betul kan? Itu yang. Contohnya seperti yang Astrio tunjukkan lah gitu ya. Astrio tadi luar biasa. Saya rasa Anda nggak ikut ya mempersiapkan Pak Prabowo ya? Nggak ikut. Jadi bagian besar persiapan. Bagian besar, tapi bukan bagian kecil ya. Karena itu tadi termasuk jawaban yang kalau disampaikan. Yang kita harapkan muncul di debat kemarin sesudah oleh Pak Prabowo. Dia bisa lemparkan ke Pak Anies. Pak Anies, apakah menurut Anda ada hal-hal lain yang harus disampaikan? Karena kalau Anda menyebut lebih daripada itu, kita bisa diskusikan rahasia atau tidak itu. Dilempar balik ke Pak Anies jadinya misalnya. Gitu kan? Itu kan Astrio ya? Baik. Baik. Saya minta tanggapan dari Mbak Florida. Mbak Florida melihat seperti apa? Karena ini teman-teman dari Bijak Memilih punya agenda juga untuk mencerdaskan pemilih. Kalau dari perspektif kalangan anak muda yang kemarin itu seperti apa gambarannya? Big picture-nya? Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin kan sering banyak bilang ya isu pertahanan keamanan ini cukup elitis gitu ya. Istilahnya tadi kayak very technical gitu. Jadi sebenarnya malah aku lihat debat itu kan kesempatan juga untuk political education ya, mengerti sebenarnya justifikasi dari kebijakan, dan kebetulan juga salah satu paslonnya adalah petahana, maksudnya di salah menteri gitu kan. Jadi sebenarnya itu ajang untuk menjustifikasi selama ini kebijakan kemana. Jadi harusnya ada big picture yang bisa dijelaskan. Itu dapat juga nggak gitu. message-nya? Nah itu yang makanya mungkin juga mau amplifying agak missing gitu kan. Baik. Akhirnya malah fokus waktu kurang, banyak technicality. Padahal sebenarnya kalau big picture tracknya ini, jadi mostly kita justify all this. Masanya kemarin misalnya alutsistanya bekas, itu kan turunannya sebenarnya kan. Nah itu juga bisa dijelaskan lebih lanjut. Saya harus juga dulu, kita harus nanti kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Debat panas antara Anies dengan Prabowo juga terjadi soal membahas etika pemimpin. Ini masih kayaknya belum move on dari debat perdana ya. Usai jeda kita akan bahas, tetaplah bersama kami.
Dipersembahkan oleh Ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Baik. Kembali lagi ternyata kita bertemu soal pembahasan etik. Mohon maaf tadi Mbak Florinda saya potong sebentar gitu. Nah debat yang kemarin buat anak muda itu ternyata nggak dapat secara esensinya gitu ya. Termasuk gimmick-gimmick atau diskusi soal mungkin alutsista mungkin terlalu tinggi pembahasannya. Bagaimana dengan soal etik, soal Gaza, banyak sekali kan soal selatan ke selatan. Ya jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin tadi memang agak elit tapi sebenarnya lebih dekat gitu. Jadi banyak kejadian geopolitik yang terjadi saat ini sebenarnya membuat orang-orang lebih ngerti dan lebih ngikutin isu-isu keamanan gitu kan. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang penting juga tadi untuk political education, public policy education gitu. Nah cuma ya itu tadi misalnya akhirnya fokus ke masalah waktu dan lain-lain gitu kan. Dan ada hal-hal penting yang sebenarnya udah jadi trending, udah jadi topik utama misalnya tadi ya Gaza gitu. Tapi cuma sentuhnya one to liner gitu kan. Sebenarnya kan padahal ini interest yang penting buat orang Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Jadi sebenarnya apalagi dengan situasi Gaza hari ini gitu ya. Kan. Sebenarnya apa yang mau kita lakukan gitu. Dan sebenarnya stance-nya sama semua gitu kan. Jadi harusnya sebenarnya setiap paslon tuh bisa championing ide siapa yang lebih kuat gitu dalam implementasinya. Nah itu yang juga masih itu nggak dapat. Jadi untuk pemilih muda anggaplah itu nggak ada. Nggak terlihat mana yang lebih unggul signifikan dari paslon yang lain. Sebenarnya secara umum jadi sama ya, nggak akan terlalu beda gitu. Mungkin yang agak sedikit mengecewakan gitu, malah justru dibilang misalnya mungkin kalau paslon nomor 2 gitu, Pak Prabowo malah justru bilang Gaza itu kejadiannya karena militernya gitu, lemah gitu kan. Itu kan sebenarnya kurang empati gitu, mengingat juga kita sama ngerti backgroundnya apa gitu kan. Ini masalah perjuangan dan apa, justru kayak blaming the victim gitu kan. Sebenarnya kan harusnya percakapannya adalah bagaimana Indonesia bisa berperan gitu. Ya, jadi sebenarnya itu justru malah kalau aku lihat sih respon dari teman-teman juga kontraproduktif gitu, justru jadi soal Palestina kita akan siapkan nanti usai segmen berikutnya. Tapi Bang Ege, nah soal etik ya, kenapa akhirnya ada yang melihat bahwa gini, Pak Anies mancing lagi soal etik, kayaknya itu push the button-nya Prabowo banget ketika soal etik tuh kayak Pak Prabowo langsung bisa berubah gitu. Bagaimana Bang Ege melihat soal etika, kemudian sampai Pak Prabowo bilang Anda ini menyesatkan gitu? Saya bukan filosofer ya, siapapun nanti yang di pas filosofer boleh. Tapi saya mau mengatakan dalam konteks debat, ada isu yang dibawa dari luar ke dalam ruang debat, nanti dari dalam ruang debat dibawa keluar lagi. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka berdua, antara Pak Prabowo yang Anda baca apa sih sampai, maaf ya, yang Anda baca apa sampai katanya nggak mau salaman ini, nggak tahu nih siapa yang nggak mau nih salaman. Ya, ketika kita tertawa bersama berarti ada apa-apa gitu ya, Astrio ya. Tapi lepas daripada itu, ini kan muncul di debat antara lain untuk kemudian memancing keluarlah kalimat-kalimat yang seperti itu yang kemudian akan melahirkan simpati positif dan negatif. Saya mau mengatakan Astrio, ini dijaga saja karena bisa keluar juga di debat ketiga dan seterusnya. Debat terakhir buat capres. Iya, nanti di debat ketiga antar capres. Karena ini kan penting sama dibawa-bawa juga loh. Tidak hanya dalam forum ini. Apakah itu efektif digunakan oleh Mas Anies? Kita melihat bahwa di debat perdana ketika kemudian
tanda kutip mampu memancing emosi dari Pak Prabowo, responnya naik. Saya tadi menyatakan bahwa saya memuji Pak Prabowo dalam pertahanannya itu untuk tidak emosi menjaga luar biasa. emosinya. Walaupun senyumnya itu saya rasa itu bukan senyum lepas. Senyum nahan gitu ya. Iya, senyum tetap Astrio tapi menahan. Ujungnya lepas juga. Anda tidak layak bicara etik ya. Nah, tapi maksudnya itu berhasil memancing emosinya dan nanti lahirlah sentimen dan lain-lain. Tapi itu kan orang harus mempersiapkan itu Astrio ya dalam konteks yang seperti itu. Nah ini akan muncul lagi kemudian. Akan diulang lagi ya menurut Anda? Akan muncul lagi karena gini. Karena ini dibawa juga di luar. Yang waktu itu ada kata-kata titik-titik endasmu. Dan tapi Anies sendiri nggak mau pakai kemarin. Cuma kan orang tahu maksudnya ya itu gitu loh. Kenapa sih dipakai lagi soal etik dan lain-lain? Dan yang apakah itu memang strategi dari timnya Mas Anies untuk meraih simpati? Karena ada yang juga bilang, tapi kalau terlalu menyerang ternyata akan jadi backfire atau bumerang loh untuk Mas Anies. Pertama yang perlu kita sepakati adalah bahwa persoalan etik ini kan hal yang sangat penting ya. Kita ingin melihat calon presiden kita ini apakah orang yang sangat menghargai, menjunjung tinggi etik atau tidak. Karena kita sepakat etik ini kan seperangkat prinsip-prinsip moral lah yang harus dimiliki. Karena ketika dia mengambil keputusan pasti aspek itu juga akan terjadi. Istilahnya akan berdampak kepada kesana. Nah sebenarnya yang Mas Anies ingin challenge ya, ingin tahu bagaimana sikap beliau dalam persoalan tersebut gitu. Dia ingin melihat apakah Pak Prabowo adalah orang yang juga menjunjung tinggi persoalan-persoalan etis gitu. Sebenarnya itu juga bisa dijawab ya dengan baik gitu, tapi rupanya tidak dielaborasi oleh Pak Prabowo. Mas Astrio, apakah kemudian memang benar goodwill-nya Mas Anies ingin men-challenge untuk menunjukkan sikap dari Pak Prabowo atau memang bagian dari strategi politiknya dalam debat ini? Makanya justru ini yang sebenarnya kami sayangkan. Tokoh sebesar Pak Anies, seintelektual Pak Anies, justru memanfaatkan sebuah forum debat yang harusnya digunakan untuk pemaparan visi misi, justru digunakan untuk menyerang seorang pribadi Pak Prabowo. Dan dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas dukungan-dukungan yang diberikan, bahkan dukungan dari sosial media, dari TikTok sudah sampai ke telinga Pak Prabowo dan Pak Prabowo mendengar hal tersebut, walaupun belum bisa secara langsung. Tapi yang kedua, saya ingin balik ke topiknya sedikit. Dukungan dari TikTok? Dukungan dari apa netizen, kira-kira dukungannya apa? Pak Prabowo sabar ya gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang trennya banyak orang yang sedang menangis hari ini. Bahwa merasa bahwa ini adalah ajang di mana Prabowo versus all, di mana banyak sekali serangan-serangan pribadi ke arah Prabowo, tapi Pak Prabowo memegang teguh prinsip bahwa ketika tapi kita harus sepakat ya bahwa kita akan memilih presiden, memilih pejabat publik yang harus siap untuk diskrutinai. Harus siap untuk dikuliti apapun, semua aspek. Apakah urusan hartanya, keluarganya, anaknya, orientasi, hobi dan sebagainya. Nah, kalau mau agak lebih dia adalah pejabat publik yang akan kita pilih. Inilah ajang salah satu untuk kemudian kita membongkar siapa dia. Florida ini agak penting. Kalau mau lebih fokus adalah begini. Orang tidak boleh emosi ketika dia memutuskan memegang aneka ragam senjata nuklir dan sebagainya gitu. Betul. Kalau kita punya itu lebih ngeri. Main behind the gun-nya harus. Itu Andrew. Baik. Kita berikan dulu Mas Astrio silakan menambahkan. Maka daripada itu seperti ini, sangat disayangkan forum dengan kesempatan untuk memperkenalkan bagaimana Indonesia harus memposisikan dirinya di panggung dunia hari ini justru dimanfaatkan untuk menyerang secara pribadi. Sebagai contoh, harusnya kita berbicara ketika Pak Prabowo berbicara kepentingnya hal-hal fundamental, membangun income kita, membangun sumber daya manusia kita, itu karena dunia ini sekarang sedang mengalami tren yang kita namakan sebagai deglobalisasi, di mana there is a pushback towards globalization. Contohnya apa? Di Amerika Serikat, blok barat, mereka memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai Inflation Reduction Act atau the Chips and Science Act. Intinya adalah membawa pulang produksi ini kembali ke Amerika, supply chain ini kembali ke Amerika. China juga memiliki instrumen yang sama, mereka memiliki instrumen investasi 10 tahun terakhir sekitar $1 triliun, itu bernama Belt and Road Initiative. Lalu mereka sedang membangun blok ekonomi baru yang bernama BRICS. Nah pertanyaannya adalah ketika dua kekuatan baru ini muncul, bagaimana Indonesia harus memposisikan dirinya? Tapi kenapa itu nggak muncul? Kenapa nggak muncul? Masalahnya ini disampaikan oleh capres Prabowo. Jawaban dari Pak Prabowo seakan terpancing oleh pertanyaan dari Mas Anies. Justru maka itu Pak Prabowo selalu menarik ini ke isu fundamental. Bagaimana caranya kita melakukan hilirisasi bukan hanya di sektor minerba tapi juga di sektor lain seperti pangan. Bagaimana caranya bahwa pertahanan ini tidak boleh diartikan hanya
hanya sebagai pertahanan militer, tapi juga pertahanan non-militer. Tapi dari kalimat Pak Prabowo dengan bilang Anda menyesatkan itu nggak tergambar loh apa yang Anda jelaskan hari ini. Konteks Anda menyesatkan itu datang dari klaim-klaim sepihak tendensius terutama oleh paslon 01 yang menyebut kata-kata seperti contoh misalnya ada ordal dalam pembelian alutsista, ada ordal dalam proyek food estate. Yang orang lupa adalah burden of proof. Ketika kita menuduh seseorang itu berada di pihak yang menuduh, bukan di pihak yang tertuduh untuk mengklarifikasi. Jadi logikanya kebalik. Jadi memang buktinya apa? Bahwa memang tidak ada ordal. Buktinya adalah the absence of proof. Itu adalah menjadi bukti bahwa itu memang tidak perlu dibuktikan. Itu hanya isu yang dilemparkan saja. Exactly. Jadi kalau ditanya ada ordal dalam isu itu memang ada faktanya. Yang Mas Anies sampaikan kan juga sudah misalkan dalam investigasinya majalah Tempo. Nah, misalkan soal PT TMI, soal food estate, Agrinas. Yang diambil dari media massa, yang diambil dari Google, yang tidak memiliki kredibilitas. Misalnya contoh, kalau kita mau berbicara apakah ada permainan atau tidak, kita harus tahu kontraknya seperti apa misalnya. Hitam di atas putih seperti apa. Tidak boleh hanya menggunakan data-data eksternal, data-data sekunder. PT TMI itu sudah menjadi konsumsi publik. Iya, sudah menjadi konsumsi publik. Dan itu adalah swasta, perusahaan swasta yang didirikan di bawah Yayasan Kemenhan. Agrinas juga demikian. Nah kemudian eksekutifnya yang ada di situ kita tahu adalah yang notabene adalah orang-orang dekat bahkan kader Gerindra. Maka daripada itu burden of proof-nya adalah di mana ada bukti pembelian alutsista itu melalui ordal-ordal atau melalui perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Sedangkan tidak ada defense contract tapi yang disclose. Anda mengakui tidak Pak Prabowo itu kemarin terpancing sekali dengan pertanyaan dari sehingga melupakan jawaban yang tadi Anda sampaikan dan akhirnya fokus membalas soal personal dari Pak Anies dengan mengatakan Anda menyesatkan. Atau serius, 1-2 kalimat dipakailah bahwa Anda sebetulnya nggak layak gitu ya. Kurang lebih, kan manusia nggak lepas dari perasaan. 1-2 kalimat dipakai, tapi sesudah itu pakai kalimat-kalimat dari Rio tadi gitu. Iya, tapi Anda melihat bahwa itu terpancing? Nggak, ya kan emosi boleh lah. 1-2 kalimat boleh Rio. Sebentar Bang Ege, dari evaluasi dari tim TKN, Anda melihat itu memang terpancing? Jadi sebenarnya tidak, sama sekali tidak. Karena ketika kita itu jawaban yang diharapkan. Seperti yang saya sampaikan ya, bahwa ketika ditanya tentang programnya, jawabannya sederhana. Kita harus balik ke hal fundamental. Maka itu ketika kita berbicara misalnya ketika Pak Prabowo berbicara perbaikan kualitas SDM. Contohnya apa yang Pak Prabowo sampaikan? Bahwa Unhan itu memperkenalkan 4 fakultas baru, 10 program studi baru. Itu kan bagian dari fundamental. Itu fakta. Betul, itu adalah hal-hal yang fondasi. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti mau saling melempar argumentasi termasuk tanggapan dari Bang Flodo dan juga Mas Hendro. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Dan pemirsa, dalam debat Capres yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik, ketiga Capres sama-sama menyinggung soal dukungannya kepada kemerdekaan Palestina. Kita simak pernyataan selengkapnya. Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Ya baik, saya akan ke Mas Hendro terlebih dahulu. Isu soal mendukung kemerdekaan Palestina ini setiap pemilu selalu muncul. Apakah kemudian memang masih efektif, isunya masih seksi untuk mendulang suara, termasuk dari 3 statement yang disampaikan? Apa tanggapan Anda ke masing-masing?
Saya pikir isu Gaza, isu Palestina itu adalah isu mudah ya untuk semua paslon. Karena saya tidak berpikir ada diferensiasi yang terlalu kental antara satu dengan yang lainnya. Mau aliran politiknya Islamis, mau aliran politiknya nasionalis, semuanya sama-sama mendukung Palestina. Dan ini tidak ada diferensiasi. Justru ada perbedaan karakter dan mungkin ada perbedaan garis etik di sini. Karena dari respon-respon yang dikatakan, misalnya Pak Anies menekankan kepada keberadaan forum internasional, Pak Prabowo menekankan kepada military might dari sebuah negara, dan terakhir terhadap dekolonisasi. Dan ini kan kelihatan kan sebetulnya tema kampanye dan kemudian platform partai yang mendukungnya juga kelihatan konsisten di dalam hal ini. Dan ini yang kemudian nantinya kita bisa interogasi satu-satu. Kalau untuk Pak Anies ya kritik saya kalau memang forum internasional ya PBB sekarang mentok Pak di veto dan lain sebagainya. Apakah kita masih bisa memperjuangkan Gaza lewat PBB dan lain sebagainya. Kemudian untuk Pak Prabowo, apakah betul bahwa kenyataan yang dimiliki oleh rakyat Gaza sekarang adalah kenyataan negara lemah? Itu dari segi etik banyak yang bisa diperdebatkan. Saya pikir tadi Florida juga sudah menyinggung. Itu tepat atau tidak statement itu? Kenapa? Tepat atau tidak? Gaza tidak pernah dinyatakan di dalam komunitas internasional sebagai negara yang berdiri sendiri dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai sebuah negara yang normal. Dan memang di titik ini bahwa harus dipahami oleh semua masyarakat bahwa kekuatan suatu komunitas dan kekuatan suatu negara itu tidak hanya datang dari militer. Dalam satu sisi mungkin satu negara lemah secara militer, tapi di sisi lainnya legitimasi dan kemudian kekuatan budaya, dukungan dari masyarakat internasional yang lainnya juga semakin kuat. Terakhir untuk Pak Ganjar sebetulnya, yang ditekankan adalah dekolonisasi. Selama ini, dan ini pertanyaan kita sebetulnya dari sudut pandang hubungan internasional, kalau konflik di Gaza sudah mengarah kepada genosida dan kemudian pemusnahan, apa strategi kita berikutnya dan apakah Indonesia masih mau bicara soal, karena yang disebut adalah kesepakatan sebelumnya two state policy atau tidak. Di titik ini sebetulnya yang kita butuhkan adalah langkah-langkah kreatif seperti apa di tengah keterbatasan yang kita punya sekarang, keterbatasan forum internasional, keterbatasan sumber daya militer yang bisa kita kerahkan, dan kemudian situasi konflik di Gaza yang sedang berubah, apa yang kita bisa mainkan sekarang. Itu pertanyaan bersama yang saya pikir valid buat ketiga-tiganya. Baik, Florida ada tanggapan nggak soal siapa paslon atau mungkin ada respon sentimen negatif dan positif kepada para paslon? Ya tadi mungkin yang seperti saya bagikan sebelumnya gitu ya, dan sama yang kayak Mas Hendro juga bilang gitu. Jadi secara pendekatannya sedikit berbeda gitu ya, dan itu sebenarnya isu yang bisa dikulik lebih lanjut gitu sesuai dengan kritik-kritik tadi yang disampaikan. Dan cuman tadi sayangnya malah ada sentimen justru blaming Gaza gitu ya. Mungkin kalau Pak 1 dan 3 lumayan eksplisit kemerdekaan Palestina gitu, tapi yang malah justru paslon 2 malah agak blaming ke situasi militer Gaza itu yang agak disayangkan gitu. Sebenarnya kalau ini agak geser gitu, kalau misalnya mau lihat pendekatannya yang menarik itu kemarin mungkin di Laut Cina Selatan gitu kan. Karena bisa ada perdebatannya itu, kalau dari 01 bilang kita harus maksimas di ASEAN itu forum penting. Lalu Pak Ganjar komentar susah decision making di dalam gitu kan. Dan lain-lain. Jadi itu menurut saya kalau saya bisa ngerti nih siapa yang benar-benar ngerti di dalam proses decision makingnya, siapa yang pernah punya pengalaman gitu. Nah harapannya sebenarnya percakapan itu, perdebatan approach itu juga terjadi mengenai isu Palestina. Baik. Saya ke Mas Astrio, apa tanggapan, adakah yang mau diklarifikasi karena memang viral dan kebanyakan sentimennya negatif soal statementnya Pak Prabowo tadi, kita akan dilindas seperti Gaza karena tidak memiliki atau lemahnya pertahanan. Jadi yang pertama itu adalah tidak betul bahwa Pak Prabowo menyalahkan lemahnya Gaza sebagai alasan serangan oleh Israel itu dilakukan pada tanggal Oktober 8. Jadi yang Pak Prabowo ingin sampaikan sebenarnya adalah pentingnya pertahanan yang kuat karena kita tidak tahu kapan perang itu akan datang. Sebagai contoh, bagi masyarakat Gaza, tanggal 6 Oktober itu masih damai, tidak ada rudal yang jatuh. Tapi lusanya tiba-tiba negaranya sudah di-invade oleh Israel. Jadi itu adalah contohnya. Tapi ada serangan Hamas dulu dong ke Tel Aviv. Betul, tanggal 7 ada serangan Hamas yang dibalas dengan tidak proporsional oleh Israel yang menyasar warga sipil dengan jumlah yang sangat besar. Nah lalu kita harus mendiskusikan bahwa ini pertanyaan menarik. Ketika UN sekarang sudah mentok, international community sudah mentok untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, mana di antara ketiga paslon dengan gagasan masing-masing dalam situasi geopolitik ini yang memiliki probabilitas terbesar untuk mendorong kemerdekaan Palestina? Kita akan berbicara dalam dua level. Yang pertama adalah secara pragmatis,
Pak Prabowo merupakan satu-satunya paslon yang telah melakukan hal real untuk Palestina. Yang pertama adalah memberikan beasiswa kepada 20 mahasiswa Palestina di Universitas Pertahanan untuk membangun kembali Palestina. Yang kedua adalah Pak Prabowo satu-satunya tokoh yang telah menerima dubes Palestina secara resmi di antara ketiga tokoh capres yang bersanding. Lalu yang ketiga adalah Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang memiliki visi untuk membangun KBRI di Palestina. Lalu yang tidak kalah penting adalah how to achieve this goal. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melihat benchmark bagaimana negara-negara lain memput pressure ketika ada agenda-agenda mereka yang tidak sesuai. Misalnya contoh, dalam konflik Rusia-Ukraina, Blok Barat tidak setuju. Lalu bagaimana caranya Amerika memput pressure on Russia? Itu adalah dengan menerapkan economic sanctions, economic embargo. Itu merupakan probabilitas terbesar. Anda lihat itu ada keunggulan nggak di dua paslon yang lain? Langsung itu saja. Dia yang kita bilang bahwa itu tidak ada. Kenapa? Karena untuk mencapai hal tersebut kita memerlukan competitive advantage terlebih dahulu. Bargaining power mesti ada dalam hal ekonomi, baru kita bisa memput pressure on itu. Dan itu nilai unggul Pak Prabowo. Kalau tidak ada, apa alasannya kita bisa mengajak negara-negara, ayo kita damaiin. Mas Iko silakan, berikutnya Mas Teguh. Saya rasa Pak Ganjar dan PDI Perjuangan khususnya ya sudah secara nyata menunjukkan sikapnya ketika menolak kehadiran timnas Israel ini, menjawab pertanyaannya Bang Andrew kepada semua yang saya rasa hanya bisa dijawab oleh kita. Bahwa sudah menunjukkan sikapnya justru sebelum terjadi pembantaian dari 23.000 warga sipil yang 70% adalah perempuan dan anak-anak. Nah, tetapi kita justru di situ telah menunjukkan sikap karena konsisten pada konstitusi, satu, konsisten dengan cita-cita perjuangan PDI Perjuangan, konsisten dengan apa yang sudah dijalankan oleh Bung Karno selama ini oleh founding fathers kita. Kebetulan kakek saya juga adalah ketua umum PSSI di zaman era Bung Karno tahun 59-64. Dia juga menolak kehadiran timnas Israel di Ganevo dan di Asian Games. Ya? Itu intinya. Jadi ini sesuatu yang pasti akan diperjuangkan oleh Pak Ganjar dan sudah ada buktinya. Walaupun dia belum menjadi presiden. Nah ini satu. Yang kedua soal two-state solution. Two-state solution itu tetap menjadi misi dari Indonesia dan itu juga akan diamini oleh PDI Perjuangan maupun Pak Ganjar Pranowo. Tetapi sebelum Palestina merdeka dan diakui sebagai full member at the UN, United Nations, kita tidak akan pernah menyebut Israel dan tidak akan menganggap Israel adalah suatu negara. Oke, baik. Dari Mas Anies, Mas Teguh, kalau kemudian udah ada klaim nih yang dilakukan, Mas Anies apa? Ya kalau diperhatikan apa yang Mas Anies tekankan bahwa bila Allah mengizinkan dan kemudian rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada Mas Anies sebagai Presiden Indonesia, pasti dia akan menjadi panglima di dalam memimpin upaya tersebut. Dalam konteks misalkan Palestina Israel, ya tentu Mas Anies akan mengajak misalkan negara-negara yang lain untuk bersama-sama bagaimana memberikan tekanan kepada Israel agar misalnya kasus ini tidak terus berlanjut begitu. Karena kalau kita bicara istilahnya dari kacamata hari ini begitu kan sekedar kondem atau sekedar kutukan dan sebagainya kan ternyata semuanya kena veto begitu. Maka harus dicari langkah-langkah kreatif dan Mas Anies punya kapasitas untuk melakukan itu, melobi negara lain, Anda mengajak meyakini bersama. Kapasitasnya adalah melakukan lobby dan diplomasi. Dan itu ditunjukkan dalam berbagai fora internasional oleh Mas Anies. Baik, 1 menit terakhir untuk Bang Ege, silakan. Iya, ini justru menjadi apa yang disampaikan Florida tadi, isu yang penting tapi kita relatif nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak ini? Jauh di atas sana, tapi kita relatif. Tapi seksi untuk jualan, tapi ternyata nggak bisa action ternyata gitu. kita jujur loh, kita yang ada dalam ruangan ini maupun yang nonton di sebelah sana nggak bisa ngapa-ngapain kan. Makanya Ege selalu pakai kaos itu. Iya, ini selemah-lemahnya tindakan. Tapi tadi betul Ganjar dan partainya sudah menolak datangnya U20. Tapi tiba-tiba di survei angkanya anjlok. Ya, coba Prabowo sudah banyak melakukan ngirim bantuan dan sebuah niatnya tadi ya kan. Juga hadir demo. Kalau Anies kan konsepnya nanti akan menjadi semacam pimpinan Asia Afrika yang bisa mempengaruhi itu. Jadi intinya dari 3 paslon ini Bang Ege, ayo singkat. Kalau itu yang mau saya katakan bukan pada isu ini, dari ketiga capres yang tadi malam itu banyak isu-isu penting yang sebetulnya bisa disampaikan, cuma Pak Prabowo khususnya saya mau kasih tips itu kalau lebih nyaman, lebih bisa disampaikan seperti apa yang disampaikan Astrio tadi. Kita tidak mendengar itu sehingga yang muncul tadi malam itu adalah ini agak penting. Ternyata pasangan Prabowo Gibran itu lajunya bisa ditahan. Itu yang penting. Yang sebelumnya terbayangkan bahwa itu nggak bisa ditahan. Nah itu yang harus hati-hati. Lagi nanti bangun demokrasi minggu depan ya. Oke, baik, terima kasih banyak para narasumber. Tips untuk selanjutnya. Baik, untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Thank you so much. Dan pemirsa,
Panggung debat seharusnya menjadi ajang bagi para capres menjual gagasan. Nah, 2 debat yang berlangsung seperti apa Anda sebagai pemilih yang memiliki pertimbangannya? Kira-kira apakah Anda sudah tepat memilih atau masih akan menunggu sampai ke-5 debat selesai? Usai jeda pemirsa, terima kasih banyak. Saya akan tutup Panggung Demokrasi. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.